Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindun Damayanti, NIM 2211090, kelas PAI 6C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan materi Al-Quran Hadis, dosen pengampu Ibu Syarifah HR Daeng 7 MA. Di sini saya akan membahas 3 bab. Yang pertama, bab surah Al-Insyirah, yang kedua ada bab menjaga kelestarian alam, yang terakhir ada hukum bacaan mad lazim. Untuk materi pertama, saya akan membahas tentang surah Al-Insyirah, di mana surat ini diturunkan untuk melapangkan hati Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai penghibur hati Nabi Muhammad SAW, dan juga memberikan semangat untuk terus melaksanakan dakwah Islam. Adapun bunyi dari Quran surah Al-Insyirah tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami menghilangkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Baik, itu tadi bunyi surah Al-Insyirah dan artinya. Kemudian saya akan membahas tentang kandungan dari surah Al-Insyirah ini. Yang pertama, surah ini sebagai penghiburan dan penguatan untuk Nabi Muhammad SAW, yang mana surah ini dimulai dengan mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW, menghilangkan beban yang berat dan meningkatkan derajat serta namanya. Ini menunjukkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penguatan di tengah ujian dakwah yang beliau hadapi. Yang kedua, ada janji bahwa kesulitan disertai kemudahan, yang mana Allah menegaskan 2 kali bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Hal ini mengajarkan bahwa setiap cobaan pasti akan diiringi dengan jalan keluar dan kemudahan, dan seseorang tidak akan selamanya berada dalam kesulitan. Kemudian poin ketiga ada dorongan untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Sudah dibuktikan dalam ayat dan arti tersebut, setelah menyelesaikan suatu urusan ataupun suatu tugas, Allah memerintahkan untuk segera bangkit dan berusaha kembali dengan semangat. Ini menunjukkan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita misalkan. Yang keempat, ada menanamkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat terakhir ini memerintahkan agar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap. Ini mengajarkan pentingnya menggantungkan diri kita untuk selalu berharap dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala urusan yang kita lewati. Selanjutnya saya akan membahas hukum tajwid dari Quran surah Al-Insyirah tersebut, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam hukum tajwid izhar syafawi, sadrak qalqalah sugra, wa rafa'na laka dzikrak, wa wada'na mat tabi'i anka itu ikhfa, alladzi anqadha dhahrak, alladzi alif lam samsiyah,
anqadha itu ikhfa, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na itu mad tabi'i. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna gunna ma'al usri alif lam qamariyah, yusron itu mad iwad. Kemudian inna ma'al usri yusra, inna itu gunna, ma'al usri sama alif lam qamariyah, yusron mad iwad. Kemudian fa idza faragta fansab, fa idza itu mad tabi'i, fansab itu ikhfa dan qalqalah kubra. Illa rabbika farghab, illa itu mad tabi'i, farghab itu qalqalah kubra. Jadi itu tadi hukum tajwid dari Quran surah Al-Insyirah. Baik, untuk materi yang kedua di sini saya akan membahas tentang menjaga kelestarian alam, di mana menjaga kelestarian alam ini sudah tidak lumrah lagi, sudah tidak asing lagi kita dengar. Untuk itu saya akan membahas tentang melestarikan alam. Melestarikan alam adalah salah satu bentuk ibadah sosial yang secara tidak disengaja kita telah ikut berperan aktif ataupun berperan baik dalam memberi donasi ataupun sedekah untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup. Salah satunya adalah menanam tanaman. Dari menanam tanaman ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurisu gharsan aw yazra zar'an fayaqulu minhu khairun aw insanun aw bahimatun ila kana lahu bihi shadaqatun. Artinya dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menanam tumbuhan kemudian memakan darinya burung ataupun manusia dan binatang, maka baginya pahala sedekah dan apa yang telah dimakan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari hadis ini menganjurkan kita untuk gemar menanam pohon dan bercocok tanam karena dapat memberikan penghidupan bagi makhluk hidup selain manusia. Jadi melestarikan alam ini sangat penting. Kemudian tumbuhan pada umumnya memberikan manfaat peran yang sangat besar bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Tumbuhan juga dapat mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Jadi dari menjaga kelestarian alam kita bisa disimpulkan bahwasannya menjaga kelestarian alam ini sangat penting bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Karena kalau kita tidak menjaga kelestarian alam, maka kita akan mengalami kerusakan alam seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Sangat banyak kerusakan alam, misalkan membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam, karena kita sebagai umat muslim ataupun sebagai umat manusia harus menjaga kelestarian alam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk dijaga bukan untuk dirusak. Jadi untuk kita semua harus bisa menjaga kelestarian alam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai tadi sudah saya katakan, jangan sampai kita merusak kelestarian alam yang sudah diberikan sempurna ini. Jadi sebisa mungkin kita menjaga dan merawat kelestarian alam, baik itu di rumah, di lingkungan sekitar, dan dimanapun kita berada, karena kelestarian alam ini bisa mencegah dari kejadian tanah longsor, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Itu kita harus menjaga kelestarian alam. Materi yang ketiga, saya akan membahas tentang hukum bacaan mad lazim. Secara bahasa, mad artinya panjang, sedangkan lazim artinya wajib, pasti, ataupun harus. Jadi mad lazim adalah bacaan yang wajib dibaca panjang. Hukum bacaan mad lazim ini terbagi menjadi dua macam, yaitu mad lazim mukhaffaf dan mad lazim musaqqal. Kemudian mad lazim mukhaffaf ini artinya diringankan, sedangkan mad lazim musaqqal ini artinya diberatkan. Kemudian mad lazim mukhaffaf ini terbagi menjadi dua macam lagi, yaitu mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim mukhaffaf harfi.
Sedangkan mad lazim musakol terbagi menjadi dua macam juga, yaitu mad lazim musakol kilmi dan mad lazim musakol harfi. Kemudian untuk poin pertama saya akan membahas tentang mad lazim mukhaffaf kilmi. Secara bahasa, mad artinya panjang, lazim artinya wajib, mukhaffaf artinya ringan, kilmi artinya kalimat. Jadi, mad lazim mukhaffaf kilmi terjadi ketika ada huruf mad tabi'i yang bertemu dengan huruf sukun ataupun mati dalam satu kata dan bacaannya dipanjangkan 6 harokat dan dibaca ringan, tidak dengan tasdid ataupun gunnah. Contohnya dalam ayat al-ana seperti itu. Itu dibaca al-ana, bukan al-ana. Kemudian poin kedua ada mad lazim mukhaffaf harfi. Adalah hukum bacaan panjang yang wajib dibaca dan diringankan pada huruf-huruf tertentu di awal surah dalam Al-Qur'an. Jadi itu berada di awal surah, misalkan Yasin, Tosin. Yang ketiga, hukum mad lazim musakol kilmi. Hukum bacaan ini adalah apabila huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat tasdid dalam satu kata. Misalkan contoh dalam Quran surah Al-Fatihah, waladhdallin, seperti itu. Yang ketiga, mad lazim musakol harfi. Hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang terjadi ketika hukum mad tabi'i bertemu dengan huruf-huruf yang bertasdid dalam pembukaan surat, seperti itu. Contohnya alif lam mim dan alif lam ro. Jadi itu contoh bacaan mad lazim musakol harfi. Jadi tadi ada 4 macam hukum tajwid mad lazim. Yang pertama, mad lazim mukhaffaf kilmi, yang kedua mad lazim mukhaffaf harfi, yang ketiga ada mad lazim mukhaffaf mad lazim musakol kilmi, yang keempat ada mad lazim musakol harfi. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf kepada Allah, kita sama-sama meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.